Beberapa perguruan tinggi asing PTA telah beroperasi di Indonesia, masing-masing dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab atas operasional kampus di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Monash University Indonesia, Prof. Andrew McIntyre. Sebagai kampus cabang dari Monash University Australia, Monash University Indonesia menawarkan program pasca sarjana di bidang bisnis, teknologi, dan sains. 2. Western Sydney University, WSU, Indonesia. WSU Indonesia berlokasi di Surabaya, Jawa Timur dan menawarkan program sarjana di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta kewirausahaan. 3. Deakin University Australia dan Lancaster University Inggris. Kedua universitas ini berkolaborasi untuk membuka kampus gabungan di Bandung, Jawa Barat, yang menawarkan program sarjana di bidang teknologi informasi dan bisnis. Informasi spesifik mengenai pemimpin dari Western Sydney University Indonesia, serta kampus gabungan Deakin University dan Lancaster University di Indonesia belum tersedia dalam sumber yang ada. Kehadiran PTA di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memberikan alternatif bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan bertaraf internasional tanpa harus ke luar negeri. Beberapa perguruan tinggi asing (PTA) asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia memiliki pemimpin atau perwakilan yang bertanggung jawab atas operasional mereka. Berikut adalah informasi mengenai pemimpin PTA tersebut. 1. Sampurna University, berafiliasi dengan University of Arizona. Presiden Dr. Marshall E. Short. Dr. Short telah menjabat sebagai Presiden Sampurna University sejak Maret 2019. Sampurna University bekerja sama dengan University of Arizona dalam program dual degree yang memungkinkan mahasiswa memperoleh gelar dari kedua institusi. 2. University of Arizona Microcampus di Jakarta. Manajer lokasi, Tri Cahjono. Tri Cahjono bergabung dengan University of Arizona sebagai manajer lokasi pada tahun 2022 dan berbasis di Jakarta. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pendidikan tinggi internasional dan saat ini mengawasi serta mengelola Microcampus University of Arizona di Jakarta. Kehadiran pemimpin-pemimpin ini menunjukkan komitmen institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat dalam menyediakan pendidikan berkualitas di Indonesia melalui berbagai program kolaborasi dan kemitraan. Profesor Dr. H. Supari Muslim, Dasar MPD, dikenal sebagai Bodhisastra University Florida, USA, untuk wilayah Indonesia. Dalam perannya, beliau aktif dalam berbagai kegiatan akademik termasuk pengukuhan guru besar dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh berprestasi di Indonesia. Selain itu, Prof. Supari Muslim juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Perlu dicatat bahwa informasi mengenai Bodhisastra University Florida dan operasionalnya di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut mengenai status dan akreditasi universitas tersebut melalui sumber resmi atau otoritas pendidikan terkait. Bodhisastra University Florida adalah institusi pendidikan independen yang terdaftar sebagai organisasi nirlaba di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Universitas ini didirikan pada 7 Juli 2017 dengan nomor registrasi N112-Radu-Jutno-38. Legalitas dan akreditasi. Status hukum di Florida. BOU terdaftar secara resmi di negara bagian Florida dan beroperasi sebagai institusi pendidikan independen. Akreditasi. Meskipun terdaftar secara legal, BOU tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi yang diakui secara nasional di Amerika Serikat. Akibatnya, gelar yang diberikan oleh BOU mungkin tidak diakui oleh institusi pendidikan lain atau oleh pemberi kerja yang memerlukan kredensial dari institusi terakreditasi. Operasi di Indonesia. BOU memiliki kehadiran di Indonesia dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk pengukuhan guru besar dan pemberian penghargaan akademik. Namun, penting untuk dicatat bahwa BOU tidak terakreditasi oleh Otoritas Pendidikan Indonesia, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu,
Gelar atau sertifikat yang diberikan oleh BOU mungkin tidak diakui untuk keperluan resmi di Indonesia, seperti melamar pekerjaan di sektor publik atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertimbangan bagi calon mahasiswa. Calon mahasiswa yang mempertimbangkan untuk mendaftar di BOU disarankan untuk memverifikasi akreditasi, memastikan status akreditasi universitas, dan memahami implikasi dari belajar di institusi yang tidak terakreditasi. Pengakuan gelar. Menyadari bahwa gelar dari BOU mungkin tidak diakui oleh institusi lain atau oleh pemberi kerja yang memerlukan kredensial dari institusi terakreditasi. Tujuan pendidikan. Mempertimbangkan tujuan pendidikan dan karier pribadi, serta bagaimana gelar dari BOU akan mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Dengan informasi ini, calon mahasiswa dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai pendaftaran di Bodhisastra University, Florida. Jika Bodhisastra University, Florida atau institusi serupa beroperasi tanpa akreditasi yang sah atau memberikan gelar yang tidak diakui, mereka dapat melanggar berbagai regulasi di Amerika Serikat dan Indonesia. Berikut adalah beberapa pelanggaran potensial berdasarkan hukum di kedua negara. Pelanggaran di Amerika Serikat, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika BOU menawarkan gelar tanpa kejelasan status akreditasi, ini bisa dianggap sebagai praktik penipuan akademik yang melanggar Federal Trade Commission Act tentang perlindungan konsumen. 2. Pelanggaran hukum pendidikan tinggi negara bagian Florida. Di beberapa negara bagian AS, termasuk Florida, universitas yang tidak terakreditasi dilarang memberikan gelar tanpa izin eksplisit dari otoritas pendidikan tinggi negara bagian. 3. Potensi klasifikasi sebagai diploma mill. Jika universitas menjual gelar tanpa memenuhi standar akademik yang jelas, maka dapat dikategorikan sebagai diploma mill, pabrik ijazah, yang ilegal di banyak negara bagian AS. Penyalahgunaan nama dan status akreditasi. Jika BOU mengklaim memiliki akreditasi yang tidak sah atau mengiklankan program seolah-olah diakui secara global, ini bisa melanggar hukum false advertising di bawah FTC. Pelanggaran di Indonesia. 1. Tidak memiliki izin dari Kemendikbudristek. Berdasarkan Permendikbud 10/2021, PT asing wajib memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Jika tidak ada izin, operasionalnya bisa dianggap ilegal. 2. Gelar tidak diakui dan penyebaran informasi menyesatkan. Jika BOU mengeluarkan gelar yang tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka lulusannya tidak bisa menggunakan ijazah tersebut untuk melamar pekerjaan di sektor publik atau melanjutkan studi formal di Indonesia. 3. Pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen. UU menawarkan pendidikan dengan klaim yang tidak jelas tentang legalitas gelar bisa dianggap sebagai penipuan konsumen yang dapat dikenai sanksi hukum. 4. Potensi sanksi pidana jika terbukti sebagai pabrik ijazah. Jika terbukti menjual gelar tanpa memenuhi standar akademik, maka BOU atau institusi serupa bisa dikenakan pasal terkait pemalsuan dokumen akademik sesuai KUHP pasal 263 tentang pemalsuan surat. Konsekuensi hukum dan sanksi. Investigasi oleh Federal Trade Commission, FTC, atau Agung Negara Bagian Florida. Pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran berat. Gugatan hukum dari mahasiswa yang merasa tertipu. Di Indonesia, sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. Larangan operasional di Indonesia. Sanksi pidana jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen akademik atau penipuan. Kesimpulan, jika Bodhisastra University Florida beroperasi tanpa akreditasi yang jelas dan menawarkan gelar yang tidak diakui oleh otoritas pendidikan tinggi, maka ada potensi pelanggaran hukum baik di AS maupun di Indonesia. Sebelum memilih untuk belajar di institusi semacam ini, penting untuk memeriksa status akreditasi dan legalitasnya melalui otoritas resmi. Apakah Anda ingin informasi lebih lanjut tentang cara verifikasi akreditasi? Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran yang melibatkan perguruan tinggi asing PTA atau institusi pendidikan tinggi di Indonesia. 1. Pemalsuan izin operasional perguruan tinggi swasta (TS). Kasus:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menemukan 5 surat keputusan Mendikbud palsu terkait izin operasional PTS di Banten. SK palsu tersebut mencakup izin perubahan nama, lokasi, dan pembukaan program studi tanpa persetujuan resmi. SMER 2. Penerbitan ijazah palsu oleh kampus ilegal. Kasus: beberapa institusi pendidikan seperti University of Berkeley, Michigan di Jakarta diketahui beroperasi tanpa izin resmi dan mengeluarkan ijazah palsu. Universitas ini mengklaim sebagai cabang dari institusi di Amerika Serikat, namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. 3. Penelitian ilmiah oleh peneliti asing tanpa izin. Kasus: peneliti asing seperti Eric Maillard dilaporkan melakukan penelitian di Indonesia tanpa memenuhi prosedur perizinan yang ditetapkan, termasuk tidak menjalin kemitraan dengan peneliti lokal sebagaimana diwajibkan oleh peraturan. Sumber: tindak pidana perdagangan orang berkedok magang. Kasus: sebanyak 41 perguruan tinggi di Indonesia diduga terlibat dalam pengiriman mahasiswa untuk program magang di Jerman yang ternyata merupakan modus TPPO. Mahasiswa dijanjikan pengalaman kerja, namun kenyataannya mereka dieksploitasi dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. 5. Pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing. Kasus operasi gabungan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta menemukan potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing yang studi di universitas di Kabupaten Sleman. Meskipun dalam operasi tersebut tidak ditemukan pelanggaran, pengawasan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional perguruan tinggi, baik lokal maupun asing, di Indonesia, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap mahasiswa, serta integritas akademik. Berikut adalah beberapa kasus yang melibatkan universitas asing atau institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang diduga melanggar regulasi. Subprogram magang berkedok tindak pidana perdagangan orang. Kasus: sebanyak 41 perguruan tinggi di Indonesia diduga terlibat dalam pengiriman mahasiswa untuk program magang di Jerman yang ternyata merupakan modus TPPO. Mahasiswa dijanjikan pengalaman kerja, namun kenyataannya mereka dieksploitasi dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. Sumber: 2. Operasi sekolah asing ilegal di Bali. Kasus: Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Bali menemukan beberapa sekolah asing yang beroperasi tanpa izin resmi. Sekolah-sekolah ini menampung anak-anak turis mancanegara yang tinggal dalam waktu lama di Bali tanpa pengawasan dan regulasi yang sesuai. Penelitian oleh peneliti asing tanpa izin RESUS. Beberapa peneliti asing dilaporkan melakukan penelitian di Indonesia tanpa memenuhi prosedur perizinan yang ditetapkan, termasuk tidak menjalin kemitraan dengan peneliti lokal sebagaimana diwajibkan oleh peraturan. Sumber: kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional institusi pendidikan asing di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap mahasiswa, serta integritas akademik. Pengawasan dan tuntutan atas pelanggaran perguruan tinggi asing di Indonesia. Pengawasan terhadap perguruan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Berikut adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak serta potensi tuntutan hukum atas pelanggaran yang terjadi. 1. Pengawasan oleh pemerintah Indonesia. A. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengawasi izin operasional PTA di Indonesia berdasarkan Nomor 10/2021. Mewajibkan PTA yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus KAEK untuk mendapatkan akreditasi BNPT. Jika ditemukan pelanggaran, Kemendikbudristek dapat mencabut izin operasional PTA. B. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengeluarkan dan mengevaluasi akreditasi PTA yang beroperasi di Indonesia. Jika suatu PTA mengklaim akreditasi yang tidak sah, BNPT dapat mengajukan pembekuan atau penutupan. Kementerian Hukum dan HAM serta Ditjen Imigrasi mengawasi status izin tinggal tenaga dan mahasiswa asing di PTA.
Menindak pelanggaran keimigrasian seperti mahasiswa yang menggunakan visa pendidikan untuk kerja secara ilegal. D. Otoritas daerah dan K. Mengawasi PTA yang beroperasi di wilayah kawasan ekonomi khusus agar mematuhi standar pendidikan nasional. Dapat membatasi izin operasional PTA yang tidak memenuhi standar. 2. Mekanisme tuntutan tegas perguruan tinggi asing terbukti melanggar regulasi. Beberapa tuntutan hukum yang dapat diajukan meliputi A. Tuntutan pidana. Pemalsuan dokumen 3 KUHP. Hukuman penjara maksimal 6 tahun. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, denda hingga 2 miliar, dan hukuman penjara lama. TIPN PPO jika universitas terlibat dalam eksploitasi mahasiswa dalam program magang ilegal. B. Tuntutan perdata. Mahasiswa atau korban yang dirugikan dapat menggugat universitas untuk pengembalian biaya pendidikan. Jika TA melakukan misleading advertising, iklan menyesatkan, korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian dan imaterial. C. Sanksi administratif. Pencabutan izin operasi oleh TAU BNPT. Pencatatan sebagai blacklisted institution sehingga lulusannya tidak diakui. Kasus serupa dan penegakan hukum, kasus University of Berkeley, Michigan di Jakarta. Diketahui menjual ijazah palsu dan ditutup oleh Kemendikbudristek. Pengiriman mahasiswa magang ke Jerman. Beberapa kampus diduga terlibat dalam eksploitasi mahasiswa melalui program magang ilegal. Langkah penegakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas kampus ilegal. Mahasiswa dan orang tua diimbau untuk memeriksa status akreditasi kampus sebelum mendaftar. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengawasi kampus asing yang terindikasi bermasalah. Jika Anda memiliki informasi terkait universitas asing yang beroperasi ilegal di Indonesia, laporkan ke Kemendikbudristek atau BNPT untuk tindakan lebih lanjut. Beberapa tokoh dan selebritas Indonesia diketahui menerima penghargaan atau gelar dari perguruan tinggi asing yang legalitasnya diragukan. Berikut adalah daftarnya. 1. Raffi Ahmad, gelar diterima. Dr. Honoris Causa, Institusi Pemberi, Universe Institute of Professional Management, UIPM, Thailand. Masalah legalitas, UIPM tidak memiliki izin operasional resmi dan tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Alamat kampus yang tercantum ternyata merupakan sebuah hotel, bukan institusi pendidikan yang sah. 2. Dr. Rita H.D., Institusi Pemberi, Atlantic International University, Hawaii, Amerika Serikat. Masalah legalitas. AIU tidak terakreditasi secara resmi oleh badan akreditasi yang diakui, sehingga gelar yang diberikan tidak diakui di beberapa negara bagian, seperti Texas. Kasus-kasus di atas menyoroti pentingnya verifikasi legalitas dan akreditasi institusi pendidikan sebelum menerima atau menggunakan gelar yang diberikan, untuk memastikan pengakuan dan keabsahan gelar tersebut di tingkat nasional maupun internasional. Selain Raffi Ahmad dan Dr. Richard Lee, hingga saat ini belum terdapat informasi publik yang kredibel mengenai tokoh atau selebritas Indonesia lainnya yang menerima penghargaan atau gelar dari perguruan tinggi asing yang legalitasnya diragukan. Penting bagi individu dan publik untuk selalu memverifikasi keabsahan dan akreditasi institusi pendidikan sebelum menerima. Pemberian gelar guru besar atau profesor oleh perguruan tinggi asing yang legalitasnya diragukan telah menimbulkan kontroversi di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah penganugerahan gelar Professor of Practice kepada Abdussalam Panji Gumilang oleh sebuah institusi asing. Gelar tersebut diberikan oleh institusi yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan pengakuan gelar tersebut di lingkungan akademik nasional. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai validitas dan prosedur pemberian gelar akademik oleh institusi asing. Beberapa perguruan tinggi asing yang tidak memiliki izin operasional resmi di Indonesia tetap memberikan gelar kehormatan, termasuk gelar profesor, kepada individu tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan maraknya praktik pemberian gelar tanpa melalui proses akademik yang sah dan transparan. Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Dikbudristek, menegaskan bahwa gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi tanpa izin operasional tidak diakui secara resmi. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi legalitas dan akreditasi institusi pendidikan sebelum menerima atau mengakui gelar yang diberikan, guna memastikan keabsahan dan pengakuan gelar tersebut di tingkat nasional maupun internasional. Kasus-kasus seperti ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional perguruan tinggi asing dan validitas gelar yang mereka berikan untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pemberian gelar Profesor Kehormatan oleh perguruan tinggi asing PA yang beroperasi di Indonesia diatur oleh regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Regulasi terbaru mengenai hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024. Beberapa ketentuan penting dalam peraturan tersebut meliputi: 1. Batas jumlah profesor kehormatan. Setiap perguruan tinggi, termasuk PTA yang beroperasi di Indonesia, dibatasi untuk mengangkat maksimal 1 profesor kehormatan per rumpun ilmu. 2. Masa jabatan dan batas usia. Masa jabatan profesor kehormatan adalah paling lama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Batas usia tertinggi bagi profesor kehormatan disesuaikan dengan batas usia pensiun profesor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diki, persyaratan calon profesor kehormatan. Memiliki kualifikasi akademik doktor terapan spesialis atau kompetensi setara pada jenjang SLIMEN dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki kompetensi luar biasa, prestasi eksplisit, atau pengetahuan luar biasa yang diakui secara nasional dan atau internasional, memiliki pengalaman relevan yang mendukung prestasi luar biasa tersebut. 4. Kewajiban perguruan tinggi. Perguruan tinggi diwajibkan untuk mengusulkan pemberian gelar profesor kehormatan kepada menteri melalui prosedur yang ditetapkan. Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan, seperti mengangkat seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai profesor kehormatan, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Jika pelanggaran berlanjut, dapat dikenai sanksi tambahan seperti pelarangan pengangkatan profesor kehormatan selama 1 tahun. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian gelar profesor kehormatan dilakukan secara selektif dan sesuai standar akademik yang tinggi, guna menjaga integritas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.